Titian latar belakang titian pendidikan sedikit malam. Titian tamat tahun fase 1974 sedikit malam. Titian lagi melakukan sekolahan titian dari Malang, akademik jurusan bahasa Inggris, sarjana muda dari sarjana pendidikan, sedikit malam jurusan bahasa Inggris pada. Kita mulai mengajar bahasa Bali di Tokyo, kontrak 3 bulan, kekuatan sekian atau sejenak juga 1 tahun. Kondisi ini ngajar anak Jepang, mahasiswa angin sama kos 1 bulan penuh belajar bahasa Bali dari jam 8 sampai jam 4 sore. Dia ngajak ini bahasa Bali sekali wau fungsional, tetapi mengenalkan diri, daken dan pasal, ini penghargaan barang-barang, sekali juga fungsional. Kemudian latar belakang kemudian satu juga pendidikan bahasa linguistik, ilmu bahasa, kemudian tamat dari Universitas Sydney di Ring Australia, ambil doktor, master sekarang doktor, Ring Malang S1, S2, S3 Ring Australia Linguistik. Ring pembelajaran bahasa Inggris ini yang jadi kelanturan sekali nangpangin para anomi guru tidak kenaon. Niki Pak Wayan Wester sampun ngerite satu ini tutur Bali. Renusan ini mudah-mudahan kehidupan fungsional. Kira jadi turun dari wanen ngubah niki mangga dados geguritan sinom utawi sane liang-liangan sinom dinade dinanti daging tutur puniki mangga keblibagan nenten ngewakten sekali wawu sekewanten ketembangan nggih sinom dan kota siap selam dan mangga nenten mantan mantutur masa tua niki ini pokhe bahasa Inggrisnya ini cerita rakyat yang harusnya dibaca lewat teman sekali bawa wajan ada salah niki terlalu mirip dengan kebiasaan umum di bahasa Indonesia membaca sekali macam orang. Nanti lantaris binanya nih ngewaksen dengan bahasa Bali kebandingan untuk ngewaksen dengan majalah atau koran. Sepatutnya nih dia jadi turun ngobah niki dados geguritan tutur ring Bali, geguritan sekali punika geguritan teroris sekali punika. Tidak ngajak ring S2 linguistik sekali niki dawuh wonten pamansana ring wargi Bali ring Lampung tidak minta mahasiswa memeriksa di internet bagaimana kejadian itu terjadi dan ungkapkan kembali di dalam geguritan, di dalam tembang. Sane cen sane sedih, kami sedih, tembang sane cen jadi keangin sekali itu. Laris menggending sambil melajah sambil menggending sambil menang. Terus jadi turun ngaryane niki Laris wedding pekaryane ring Pak Wayan Wester
Oke, mangga wonten sandinganane tutur naratif sareng tutur format geguritan apa itu? Wonten macarita ngangge geguritan nika sampun nyinayang kebalian iraga. Wonten mangke mahasiswa tidak ngaria tembang sinom bahasanya ini bahasa Inggris kelantunan untuk tembang sinom niki mangga nyarengin kebiasaan di Bali, sane nyarengin kemajuan teknologi informasi sampur baluruk pon Bali Simbang Komika punapi di penampilan para anak-anak sekarang para guru sane mikogetin kita mungkin sekolah S2 atau pendidikan guru jika ngayani guru memang sila sane nyediaan bahan ajar wenten ke sekolahan sane ngelatih calon-calon guru nenten calon guru kemauan sekebanten calon-calon pembuat bahan ajar penyedia bahan ajar niki sane nenten sepertinya guru itu langsung otomatis membuat bahan itu omong kosong. Tukang batu, tukang kayu, dia tidak menanam kayu kan, dia beli kayu di dagang kayu untuk membuat kusen. Tetapi guru diharap jadi simsalabim, jadi abrakadabra, bisa membuat bahan itu omong kosong. Harus ada penyedia bahan yang harus diajar oleh guru. Tidak mungkin itu tukang kayu menanam kayu. Dia mengerjakan kayu yang sudah jadi untuk menjadi kusen. Sering pendidikan guru, pendidikan pendidikan yang menspesialisasikan calon pembuat bahan ajar. Puniki keterampilan menulis sendiri. Nah, pose bahasa kosakata yang akan dipakai berapa jumlah untuk grade level SD sampai kelas 3 sampai kelas 5 apa saja tata bahasa yang dipakai dan kosakata yang digunakan. Ring pembelajaran mata huruf bahasa Inggris. Robin Hood itu bisa dibaca oleh anak kelas 3 SD, anak kelas 5 SD. Jadi semua bisa ngomong tentang Robin Hood. Sira kita Robin Hood sering maling mengguna dan misalnya Sira juga maling mengguna. Wanta yang sinetron wenten tuyul budiman. Wanta yang Bali nanti memberi budiman, sane mempitulung dengan anak-anak langsung, dagang sana yang punya anak dan bersekolah di SD dan selalu harus ikut lingkungannya, pakai sepatu, pakai seragam mahal itu semua. Harus memangnya nih agen dina, agen rumah sepatu. Napi nanti sepengapin dengannya lumung hijau, betara-betari, ledang, mangga, dagangan tiang, laku, laris, renten dina, agen memasang pianak tiang, sepatu. Niki kepiragi antuk tuyul 25 nanti. Tadi kami pembeli itu kadang-kadangnya bakal
ke dagang punika. Sirake calon-calon guru puniki sani jadi mengkaji bahan ajar medue peminat sekali punika. Satwa sekali puniki wenten akeh pisan ring internet. Mampukah kita mengolah itu menjadi bahan ajar untuk bangsa Bali? Tidak medue satwa cerita rakyat seluruh dunia. Sane temanipun kesediaan pengabdian kepada orang tua, berbakti kepada negara dan seterusnya. Sapunapa yang mengadaptasi puniki kami dados satwa. Sira punika satwa Momotaro saking Jepang. Tiang sampun olah nika dados pelajaran tulis sering lontar mahasiswa saling hari-hari yang nyuruh-nyuruh kemantan. Satwa ngangge Momotaro bahasa Inggris saking bahasa Inggris tidak tentunya bahasa Jepang. Kegawasan satwa ini pun dari bahasa Inggris. The Beach Boy, anak yang lahir dari buah peach, buah pir yang mengabdi kepada orang tua. Niki sane ngenten-ngenten penulis bahan ajar, tapi dari guru-guru jadi ajarin, ajarkan kepada murid kalau tidak ada bahannya. Lantas apa tukang-tukang kayu itu akan bikin kusen atau kursi kalau tidak ada kayu? Siapa yang bertugas menanam kayu? Kalau kita nunggu dari alam saja, kita bukan di Kalimantan. Kita tidak di Kalimantan. Bisa perhitungkan tentang kayu saja. Karena itu apa mau diajar? Kalau tidak ada pengolahan bahan aja. Niki sanekiran punika sumun ampura wonten kami tahu panjang lebar. Dan mungkin antara kawan-kawan siapa yang berani menjawab tantangan Prof. Hadi untuk bisa menerjemahkan karya dari Pak Made Wester ke dalam buku Sino? Mungkin ada yang mau menumbangkan? Oke, baik, sebelum dijawab saya persilakan dulu Bapak Ayus. Seperti pekayunan Pak Profesor Sujaryo sangat terkejut sekali. Ini titiang nyurat carita marukunasi nenten dengan buku sekonten para anu sanikan membahasa Bali becek tangga nyurat carita dengan buku sekonten daging pun nengin urip sedikit-sedikit mandel alit-alit biasa nerima sapunapi saurang alit ini urip sedikit-sedikit sekali ring buku dia ini ke wenten nengin tirolis wenten nengin pencemaran wenten nengin air bersih sekali sampun surah hijab ring makalah ini ini jadi modiang bahasa Bali nyurat sana sampun wenten ring biasa ring bapak-bapak ring geguritan itu sampun calon manggil inaya mati tegak nyurat bahasa Bali sane kerana-rana kehidupan modern minakadi nyurat teknik memotret ngambil bahasa Bali nyurat ini miaru lindung ngambil bahasa Bali mangga sami baga-baga widang-widang kauripan punika calon ke bahasa ngambil bahasa Bali puniki tantangan puniki sampun sane kuasane perancangan bahasa yang namanya nyuratkan sane sampun laos sampun ya sebuatan bahasa pun itu nenten cager
jadi nyuratan napi-napi sana rauh rengajar gitu tadi puniki tantangan yang mesti dayang mereka pemargile sampunan sebenarnya sampunan jejak bahasa Bali pasti ke urip senantiasa pasti ke urip sekuatan nenten aku sana mata tegar kok dikiangi puniki didahului oleh kelangkaan pengajaran budi pekerti limbaga bijang dari Pak Gede Sure sampai ini bos. Nah biarnya nah ini budi pekerti dari satu-satu sekuatan mande daging itu daging budi pekerti. Nah doanya yang nanin macam keguritan, doanya macam lontar-lontar itu saya bahasakan kembali supaya anak-anak enak menerima bahasanya menterjemahkan solusinya banget sekuatan gue sabun yang mati tegak dengan beleng, dengan karangasem, dengan lungkung tidak alit-alit SD itu yang wajib tidak lebih ternyata dia bisa melakukan itu mungkin cuma tantangan itu tantangan Pak Sucaya ya perlu diladeni sejabani luran angin narasi sekali dia yang luran pemerintah kekuatan tema tentang kesehatan tema tentang teroris sebut nabi ia nikah bersidaya hidup agama rebagi hidup ini yang menikah demo satu sisi panisannya mentake utang misalnya membahin karisan galah batul pengintar acara dari Susema atau Mister yang lain mungkin ada kawan-kawan tadi yang sudah atas pemberian waktunya. Selamat malam, nama saya Zainul Husin dari jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Udayana. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa tidak mengerti bahasa Bali. Saya akan bertanya pakai bahasa Indonesia ya Pak, karena aslinya dari Jawa. Di Indonesia ini kan banyak bahasa daerah, dan saya mau bertanya kepada Bapak, ketika seseorang yang berbahasa daerah seperti saya dari Jawa datang ke Bali dan mau melakukan komunikasi tetapi sulit karena memakai bahasa daerah. Jadi cara mengatasinya itu bagaimana Pak? Dan kalau kita memakai bahasa daerah kita untuk berkomunikasi bukannya itu dampak negatif. Seperti salah satu contoh terjadi kesenjangan dan atau primordialisme. Terima kasih. Di Bali bahasa daerah ini rumit. Satu yang memiliki aksara, dia memiliki bahasa tersendiri, dan ini mungkin yang menyebabkan bahasa Bali terus hidup karena dia dipakai dalam ritual perawanan, dipakai dalam tradisi-tradisi orang. Nah, persoalan primordialisme daerahan ini, bukankah itu sudah dijembatani dengan bahasa nasional, bahasa daerah? Saya kira tidak perlu berpikir tentang persoalan-persoalan primordial, karena Nusantara ini, bangsa ini telah menyepakati satu bahasa untuk semua yang di bahasa Indonesia. Tapi bagi seorang sejarawan yang ingin belajar tentang Bali, yang ingin memahami tentang Bali, mesti tahu bahasanya. Ada ribuan teks, ada sejumlah prasasti yang perlu Anda bongkar untuk memahami aliran sejarah itu. Dan itu kalau Anda belajar sejarah kuno, kalau ingin belajar sejarah pemikiran, lain lagi. Di situ persoalan-persoalan
individualisme mungkin muncul. Akan tetapi sebagai kajian itu penting. Benarkah bangsa daerah menggunakan hubungan kita dengan sesama orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera dan lain? Benarkah begitu? Saya belum menemukan penelitian yang serius bahwa bahasa daerah menjadi sekat yang membahayakan bagi kesatuan ini. Justru karena kita mengingkari arti nasionalisme itu, hanya kita sepakat pada kesengsaraan bersama, kedukaan bersama, kesepakatan bertanah air bersama. Tetapi karena memahami kultur kita masing-masing, atau memuliakan kultur kita masing-masing, apa artinya kebudayaan, apa artinya sejarah. Nah, inilah bahwa masing-masing tradisi memiliki peradaban batin tersendiri. Itu mesti kita rawat. Itu mesti kita rawat untuk menjaga multikulturalisme hidup Indonesia ini. Dan di situ kebinekaan, mari sama-sama kita hargai bahwa di Bali ada kesepakatan setiap orang datang ke Bali dia tidak pernah dipandang agamanya. Siapapun yang datang ke Bali, kalau dia bisa memulihkan, bisa menghormati kondisi Bali, dia diakui sebagai nyaman, diakui sebagai saudara. Nah, itulah kenapa di Bali ada nama penelitian yang Islam, ada penelitian yang Bugis, ada penelitian yang Cina dan sebagainya. Di situ Nusantara dirakit, di Bali Nusantara dirakit bahwa di masing-masing orang yang datang di Bali dimuliakan secara kemanusiaan. Nah, itu. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Semoga jawaban Pak Westa tadi dapat memberikan kekuatan bagi Zainal untuk lebih memahami tentang Bali. Dan kita mungkin waktu kita sangat terbatas, jadi saya persilahkan bagi satu saja bagi kawan kita. Niki perkenalkan, mohon maaf sebelumnya yang pakai kode mixing atau kode switching bahasa Indonesia bahasa Bali. Niki dia mau tanya sama Pak Wayan tentang pendalaman seni sastra Bali. Saya ingin menanyakan tentang pasaran mendalam tentang bahasa daerah Bali, yaitu dengan topik tentang penglihatan atau cetik payah. Ini yang sangat penasaran tentang penglihatan dan cetik, karena saya mendengar sedikit informasi karena dia orang yang awam terhadap sastra Bali. Tentang teman-teman saya belajar tentang sastra Bali, dia hanya tahu sekedar tentang penglihatan atau cetik. Pertanyaan saya, tapi ke tujuan sebenarnya terhadap sastra penglihatan atau cetik tersebut, dan saya dengar katanya ada aqua glass yang bodoh, kemudian krian gase, katanya krian gase itu sangat adalah cetik yang sangat mematikan, yang bisa membunuh orang. Dan pertanyaan saya, tapi kita bisa jawabnya. Terima kasih. Jangan jauh cetek sekolah sebelum Bali inayan dorikse daging di dalam kerjaan. Untuk mampu pul panyuman ini longkar-longkar ini keilmuan orang Bali. Nah, pengertian sastra di Bali bukanlah dalam pengertian sastra yang indah. Di Bali pengertian sastra adalah ilmu yang mempelajari ilmuwan Bali, yang mempelajari warga,
belajar Nusantara, belajar Soekarno, kemudian belajar ini pendidikan sekuler, tapi paling penting apa besar. Namun itu yang pendapat itu yang tadi bilang tadi pasti ada tujuannya. Kenapa orang menulis lontar tentang titik, kenapa orang menulis lontar tentang kasar berbau, tentang berbaikan, tentang luas punggung, tentang banyak hal. Kenapa? Bagi dia itu adalah naskah-naskah peradaban kita, naskah-naskah peradaban kita. Nah, jika ada orang yang mempelajari, tergantung tujuannya apa, gitu. Tergantung tujuannya apa. Untuk Anda mengetahui, jika Anda sebagai ilmuwan yang belajar tentang pengobatan orang Bali, mustahil Anda tidak harus belajar. Mustahil. Mustahil Anda bila tidak belajar penglihatan. Seorang Balian konon menurut beberapa Balian yang sempat saya wawancarai, dia juga bisa niwur, dia juga bisa menang, dia juga bisa lihat, dia juga bisa mengobati. Kalau hanya ingin saja, tentu tidak nanti. Makanya dua rumus itu juga tengah dipelajari. Ada rumus-rumusnya, ada metode-metodenya, ada tahapan-tahapannya. Tidak sembarang orang bisa masuk ke wilayah itu tanpa persiapan yang matang. Yang disebut pengertian persiapan yang matang adalah siap lahir batin. Pertama, mungkin yang perlu Anda pelajari adalah kakak. Di Bali ada banyak kakak, ada kakak durkaka, ada kakak mundri dan sebagainya, ada pemancangan aksara, banyak sekali. Di situ dijabarkan ini tentang pengetahuan yang harus dipelajari dalam pengertian tidak untuk dipraktekkan yang dipandukan, walaupun dalam prakteknya ada juga mempraktekkan ya untuk hal-hal yang negatif. Tujuannya mungkin dulu dalam konteks perang semua tidak hanya fisik tapi kekuatan juga bergerak. Semua mungkin bergerak, semua energi itu bergerak, semua kekuatan itu dipakai untuk mengalahkan musuh. Itu adalah perisai orang Bali, walaupun dia kalah dengan belakang dan berdiri begitu. Nah, di situ kita mesti paham bahwa yang disebut sastra dalam pengertian orang Bali adalah pengetahuan. Bukan hanya fiksi, bukan hanya pemberitaan, bukan hanya hidup. Itu pengetahuan luar biasa. Umur saya sekarang 49 tahun. Saya belum tahu apa-apa tentang Bali. Mempelajari isi gedung dia yang sedemikian luas. Tidak cukup hanya hidup 100 tahun. Hanya itu yang sementara bisa saya katakan. Untuk lebih mendalam, saya mohon maaf, saya tidak tahu. Terima kasih. Ya, baik hadirin, demikianlah tadi kita sudah mendiskusikan berbagai hal terkait dengan nasionalisme dan juga pemuliaan bahasa daerah. Mungkin ada beberapa hal penting yang bisa saya review kembali, di antaranya bahwa sesungguhnya tantangan kita ke depan adalah bagaimana bahasa Bali tersebut dapat dipergunakan dalam berbagai situasi dan hal-hal dalam kehidupan modern kita. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Wester bahwa bentuk nasionalisme bukan hanya bagaimana kita mengingat tentang tanah kelahiran kita saja, tetapi turut memperhatikan dan melestarikan bahasa daerah serta budaya yang terkandung di dalamnya. Dan yang terakhir adalah mari kita melestarikan bahasa Bali dimulai dengan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya dari diri kita sendiri. Baik hadirin, semoga dialog pada malam hari ini sambil Sastra 39 dapat memberikan pencerahan bagi kita semua, dan pulang dari sini kita semua sama-sama bisa menyebarkan informasi ini kepada kawan-kawan kita, kepada adik-adik kita, dan bisa melestarikan bahasa daerah kita.
kasih saya ucapkan atas partisipasi hadirin dan selanjutnya saya berterima kepada dan saya ingin berterima kasih juga kepada Profesor Suncaya, kepada Pak Kades Satria dan juga beberapa tokoh lain yang tadi sudah ikut berembuk berpartisipasi